Stunting menjadi PR besar negeri kita saat ini. Kita bukan bicara perihal hanya mengisi perut kosong saja, namun juga kita bicara tentang memenuhi gizi. Karena bagaimanapun juga tentunya sebuah kualitas dari anak-anak sekarang menjadi sebuah generasi masa depan yang kita harapkan. Tentunya dengan gizi yang seimbang, mereka bisa memiliki kecerdasan, baik itu tentang intelektual, emosionalnya, dan tentunya juga dengan sosial. Nah, kita masih dalam pembahasan ini tentunya dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Mustaan Basran. Bang, tadi sempat diungkapkan di segmen pertama bahwasannya poin yang kita tekankan adalah kualitas anak bangsa. Betul. Apa yang kita hadapi tantangannya tentunya dengan adanya stunting tersebut, tentu kita menjadi sebuah PR ya Bang. Tantangan apa yang kita hadapi? Tantangannya adalah memang kita menggerakkan masyarakat untuk sadar gizi ya sebenarnya. Harus gitu. Ternyata stunting ini juga mengena anak itu bahkan sejak dalam kandungan gitu. Jika ibunya kurang asupan gizi gitu ya, kemudian pada saat lahir tidak begitu menyusui ASI-nya, kualitasnya tidak baik gitu. Apalagi tidak ASI sama sekali, itu kan bakal memberikan dampak yang buruk pada anaknya gitu loh. Ada efeknya. Sementara ke depan ini dunia akan semakin maju, perkembangan teknologi luar biasa kan gitu ya. Kalau memang nanti anak-anak Indonesia kurang gizi dan turun kualitas intelektual maupun kualitas tubuhnya, sehat tubuhnya itu dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk mengimbangi perkembangan laju teknologi yang luar biasa ini gitu. Jadi memang ada baiknya memang dari awal kader-kader akan ada di Indonesia ini, ada kader-kader posyandu ya gitu ya. Itu alangkah baiknya memang dari awal kader-kader posyandu itu memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu hamil gitu ya, kemudian atau masyarakat luas lah untuk benar-benar bagaimana cara memenuhi gizi seimbang, bukan hanya nasi yang banyak, tapi nasi tidak banyak pun, tapi kalau diimbangi dengan gizi yang lain, misalnya proteinnya, vitaminnya, itu tentu akan menunjang pemenuhan gizi itu gitu. Betul sekali. Tentunya kita juga belajar dari kasus pandemi kemarin. Artinya kita juga harus melakukan pengamanan untuk imunitas yang secara double ya Bang ya. Nah, salah satunya juga tentunya dengan kualitas kesehatan yang mumpuni, tentunya kita juga bisa menciptakan generasi masa depan yang bersaing. Nah, berkualitas. Nah, sebenarnya Bang, apa yang bisa kita lakukan apabila tadi dari segi posyandu? Nah, mungkin kita bisa mulai dari rumah tangga terlebih dahulu. Di rumah tangga juga kesadaran masyarakat juga harus dibangun gitu ya. Jadi di rumah tangga itu memang biasanya memang seorang ibu, misalnya ibu yang memang memperhatikan anaknya setiap hari di rumah gitu. Jadi gizi anak itu memang harus diperhatikan. Kalau memang protein, ambil saja, apalagi di Indonesia ini kan sangat kaya kan ya. Artinya bahan-bahan nutrisi yang bergizi itu yang murah pun bisa didapat gitu kan, segala macam kan. Misalnya tidak bisa pakai protein hewani, bisa pakai protein nabati. Setuju. Selama ini orang memandang remeh, misalnya tempe yang hanya kedelai, dan tahu. Kedelai, tahu tempe yang hanya kedelai kemudian diolah jadi makan. Padahal dalam tempe dan tahu itu gizi proteinnya sangat tinggi gitu kan. Probiotik. Ya betul. Artinya memang sekarang Indonesia ini jangan memikirkan makanan itu hanya di lidah. Tapi memang bagaimana makanan itu dapat diolah tubuh menjadi bahan-bahan yang bisa meningkatkan kualitas dirinya kan gitu ya. Wah, betul sekali. Dan tentunya juga dengan kemajuan zaman, era digital, kita dengan mudah bisa mengakses informasi. Mungkin kita belum mampu untuk langsung berdiskusi dengan dokter gizi di ruang praktiknya. Alangkah banyak di ruang-ruang online yang bisa nih Halodoc segala macam ya. Bahkan sekarang kata orang sekarang namanya Google kosong, ditulis apapun akan keluar. Apa yang kita minta gitu ya. Kesehatan tubuh gitu. Kemudian gizi berimbang itu langsung keluar semua tuh. Laman-laman yang bisa menjelaskan tentang gizi berimbang kan gitu ya. Terus bahan makanan bergizi itu juga akan keluar semua. Cara menjaga
kesehatan lingkungan, sanitasi, gitu akan keluar semua juga gitu. Jadi jangan khawatir sebenarnya kan gitu. Apalagi memang di zaman ini semua orang sudah pegang gadget. Betul. Nah, satu sisi kita dimudahkan dengan kecanggihan teknologi. Dan sisi yang kedua yang harus kita pahami adalah mungkin banyak sekali makanan dan minuman yang menjamur saat ini. Tetapi banyak juga yang ternyata dibuat dengan banyak pengawet, banyak bahan pewarna atau mungkin junk food. Sebenarnya kita bisa untuk memilih ya, Bang. Yang mungkin bahayanya tidak instan ya, tapi dalam jangka panjang gitu. Betul, ya. ada efek tertentu. Ada efek-efek tertentu. Kita keenakan makanan-makanan yang memang cepat saji gitu ya, fast food, junk food gitu ya. Kita enak saja makan di lidah, tapi kita tidak tahu apa pengaruhnya ke depan dengan tubuh kita gitu ya. Bahan pengawet, bahan pewarna gitu kan ya, atau apa namanya sintesis gitu ya, gula sintetis atau sintetis gitu ya. Betul. Itu kan juga berbahaya sulit diserap oleh tubuh. Betul. Pengolahan makanan juga penting ya Bang ya. Karena sempat juga tentunya mungkin dari pemirsa Metro TV Lampung juga melihat banyak ulasan dari dokter gizi. Ternyata panganan khas kearifan lokal Indonesia ini justru lebih sehat. Lebih sehat ya, betul. Pepes. Ya, kan gitu ya. Dengan cara dikukus. Non lemak, non minyak ya. Non minyak bisa. Gitu, nah, banyak banget ya. tentunya yang bisa kita akses informasinya, tetapi tentunya kembali lagi kepada diri kita yang juga harus pintar menggunakan media ya Bang ya. Media dan memilah-milah ya, mana yang baik, mana untuk kita terima, mana yang menyesatkan atau tidak baik gitu kan. Baik. Nah, itu dari lingkup rumah tangga. Tentunya kita juga perlukan peran dari instansi terkait, terutama juga Kementerian Kesehatan. Nah, apa yang kira-kira mungkin Abang sendiri ingin sampaikan, pesankan kepada mereka tentunya terkait dengan mengurangi prevalensi ini? Sebenarnya bukan hanya Menteri Kesehatan ya. Menteri Kesehatan itu bisa, ya itu tadi. Dulu ada program itu misalnya makanan tambahan di posyandu. Jadi setiap Jumat anak-anak itu diberikan misalnya bubur kacang hijau yang memang nutrisinya bagus ya, baik gitu kan. Kemudian juga Dinas Pendidikan, dulu Kementerian Pendidikan juga mengadakan makanan tambahan untuk anak sekolah ya. Susu kedelai kan gitu ya. Kedelai itu juga sangat bagus. Nah, mestinya memang program-program seperti ini yang harus dipikirkan karena ini menyangkut sumber daya manusia gitu ya. Gimana sumber daya manusia ya, inilah yang akan menggantikan generasi-generasi sekarang memimpin bangsa di masanya, di masa depan kan gitu ya. Nah itulah jadi memang instansi-instansi itu sebisa mungkin sekarang kembali lagi membuat program yang langsung mengena ke anak-anak atau generasi muda untuk meningkatkan gizinya. Wah, tentunya kita harapkan dengan beberapa langkah tersebut kita bisa untuk ikut berperan ya untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik, tentunya dengan menciptakan generasi emas. Wah, terima kasih banyak Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.